model untuk menilai etika sebagai mana digambarkan dalam gambar model penilaian etika. Model penilaian etika tersebut memberikan panduan apakah suatu tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria atau tidak. Dapat dinilai dari 4 kriteria etika, yaitu dari sisi manfaat. Semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi. Demikian juga bagi pegawainya. Insentif memberikan manfaat psikis berupa penghargaan terhadap kerja keras, sekaligus manfaat fisik berupa balasan yang seimbang dengan apa yang telah dilakukannya. Pemenuhan hak-hak memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi. Jika memang telah ditetapkan aturan-aturannya memenuhi kriteria pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak. Bagi pegawai yang menerima insentif, maka ia memenuhi haknya setelah memberikan prestasi kepada organisasi. Bagi yang tidak berprestasi, maka dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan insentif hingga dia dapat menunjukkan prestasinya. Prinsip keadilan. Tindakan pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya, dan yang terakhir dari sifat pemeliharaan. Pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi, dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memicu pegawai untuk bekerja lebih baik lagi bagi organisasinya. Di sisi lain, juga tetap memelihara motivasi pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang baik melalui penghargaan dengan pemberian insentif. Sebagai contoh, sebuah tindakan manajer dalam pemberian insentif kepada pegawai yang berprestasi. Tindakan ini bisa dikatakan tindakan yang etis atau memenuhi kriteria etika. Dari sisi manfaat, jelas semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi. Demikian juga bagi pegawainya, sekalipun tidak secara sempurna menjelaskan kriteria dan panduan untuk menilai tindakan yang etis maupun tidak. Namun, model penilaian etika tersebut setidaknya dapat memberikan sedikit penjelasan bagaimana sebuah tindakan itu atau kegiatan bisa dinilai dari kriteria etikanya. Dalam praktiknya, model tersebut bisa dikembangkan standar aturan mengenai etika perusahaan atau kode of ethics. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menetapkan standar aturan
secara spesifik kepada publik mengenai kode of etik yang mereka jalankan. Sebagai contoh, perusahaan Xerox menetapkan aturan bahwa perusahaan mereka akan melakukan kejujuran terhadap pelanggan, tidak akan memberikan sogokan, tidak akan merahasiakan sesuatu terhadap konsumen, maupun tidak akan melakukan penipuan yang terkait dengan harga. Pernyataan spesifik ini mereka nyatakan dalam berbagai kesempatan di depan layaknya ramai dan publisitas yang mereka lakukan. Dan syarat yang kedua, agar kode of etik ini bisa berjalan secara efektif adalah perlunya dukungan dari tim manajemen. Puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti sistem dan yang lain sebagainya. Tanpa ada dukungan dari manajemen, kode of etik ini akan sulit untuk diimplementasikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang video tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.